Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya perwakilan dari kelompok 8 ingin berterima kasih kepada Ibu Wimanisma selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar di Universitas Indah Prasta PGRI Jakarta. Kami ingin memaparkan tentang keanekaragaman makhluk hidup dan sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit apa itu ilmu kealaman dasar. Ilmu kealaman atau alamiah dasar merupakan salah satu mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa sebagai kompeten base yang akan melengkapi mata kuliah inti kejuruan atau spesialisasinya. Mata kuliah ini berperan dalam memberikan landasan pengetahuan dan wawasan luas serta meyakinkan kepada mahasiswa sebagai bekal hidup bermasyarakat, kehidupan sosial yang beradab, serta bertanggung jawab terhadap sumber daya alam dan lingkungannya. Maka dari itu, kami kelompok 8 ingin menjelaskan lebih detail lagi ilmu kealaman dasar tentang keanekaragaman makhluk hidup yang akan dibantu oleh dua rekan saya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafifah Zulfa Humayroh, NPM 2022145000083. Nama saya Julia Rahmadillah dengan NPM 2022 14500041. Saya Dini Fatimah Zahra, NPM 2022 14500053. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas mencakup keberagaman seluruh bentuk kehidupan di bumi, dari bakteri hingga manusia. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi keanekaragaman makhluk hidup, diantaranya melakukan survei keberadaan spesies, menghitung jumlah individu, mengukur keberagaman genetik, mengukur keanekaragaman ekosistem, menganalisis keanekaragaman morfologi. Dalam melakukan identifikasi keanekaragaman hayati, penting untuk melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk biologi, ekologi, dan taksonomi. Dengan memahami keanekaragaman hayati, kita dapat memahami betapa pentingnya menjaga lingkungan dan ekosistem yang sehat untuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi. Cara mengidentifikasikan makhluk hidup. Yang pertama, melakukan survei keberadaan spesies. Yang kedua, menghitung jumlah individu. Yang ketiga, mengukur keanekaragaman genetik. Setiap spesies memiliki variasi genetik yang unik. Yang keempat, mengukur keanekaragaman ekosistem. Dapat diukur dengan melihat jumlah dan keberagaman spesies dalam suatu lingkungan. Tingkat keanekaragaman makhluk hidup. Tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi biasanya menunjukkan ekosistem yang sehat dan stabil, karena banyak spesies yang dapat berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Keanekaragaman hayati juga sangat penting untuk berlangsungan hidup manusia, karena spesies-spesies tersebut menyediakan berbagai sumber daya alam. Keanekaragaman makhluk hidup disebut juga dengan keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Keanekaragaman makhluk hidup adalah suatu istilah yang menunjukkan sebuah variasi yang ada pada makhluk hidup di suatu lingkungan tertentu. Keanekaragaman itu dapat terjadi karena adanya perubahan ciri-ciri dari masing-masing makhluk hidup tersebut seperti sifat, warna, ukuran, bentuk, habitat, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah 3 tingkat keanekaragaman yang umum dikenal dalam biologi, yaitu yang pertama, keanekaragaman genetik. Keanekaragaman genetik mengacu pada variasi dalam genetika suatu spesies. Yang kedua, keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies mengacu pada jumlah dan jenis spesies yang ada dalam suatu lingkungan atau daerah. Yang terakhir, keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem mengacu pada variasi dalam interaksi dan hubungan antara spesies dalam suatu lingkungan atau daerah. Berikut ini video tentang keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Mari kita simak videonya. Semuanya, pada video kali ini kita akan membahas keanekaragaman tingkat gen. Langsung kita bahas aja yuk. Keanekaragaman tingkat gen merupakan variasi genetik dalam satu spesies. Tingkat tersebut timbul karena setiap individu mempunyai bentuk gen yang khas. Apa sih gen itu? Gen adalah materi dalam kromosom yang mengendalikan sifat organisme. Gen terletak pada segmen atau lokus kromosom.
Gen terjadi karena adanya perkawinan antara dua individu sejenis. Keturunan dari hasil perkawinan ini memiliki susunan perangkat gen yang berasal dari kedua induk. Kombinasi dari dua induk tersebut akan menyebabkan keanekaragaman individu dalam satu spesies, berupa varietas-varietas secara alami atau buatan. Keanekaragaman gen ini menyebabkan bervariasinya susunan genetik sehingga berpengaruh pada genotip atau sifat dan fenotip atau penampakan luar suatu makhluk hidup. Coba kalian perhatikan gambar bunga berikut. Ketiga bunga ini merupakan bunga mawar. Akan tetapi fenotip atau penampakan luarnya berbeda. Ada bunga yang berwarna merah, putih, dan kuning. Inilah salah satu contoh tingkat keanekaragaman gen. Pada video kali ini kita akan membahas keanekaragaman tingkat jenis. Langsung kita bahas aja yuk. Apa sih jenis atau spesies itu? Jenis adalah individu yang mempunyai persamaan morfologis, anatomis, fisiologis, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan dengan sesamanya sehingga menghasilkan keturunan yang subur atau fertil untuk melanjutkan generasinya. Contohnya seperti spesies kelinci, Oryctolagus cuniculus, spesies kucing, Felis catus, dan bunga matahari, Helianthus annus. Keanekaragaman tingkat jenis merupakan variasi yang terdapat pada antar spesies makhluk hidup. Variasi ini tampak lebih jelas pada makhluk hidup pada satu keluarga atau famili. Kalian pasti pernah lihat suatu organisme yang memiliki ciri-ciri hampir sama, akan tetapi berbeda spesies kan? Apa aja sih contohnya? Perhatikan gambar berikut. Terdapat 4 spesies tumbuhan yaitu kacang tanah, Aracis hypogae, kedelai, Glycine max, buncis, Phaseolus vulgaris, dan kapri, Pisum sativum. Jika kalian perhatikan, keempat spesies ini sama-sama memiliki buah bertipe buah polong, sehingga keempat spesies ini masuk ke dalam famili yang sama yaitu famili Fabaceae atau suku polong-polongan. Inilah yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat jenis. Adanya variasi antar spesies dalam satu famili. Tapi, kalian harus tahu kalau Fabaceae ini juga pernah dikenal dengan nama Leguminosae dan Papilionaceae. Contoh lain yaitu famili Felidae. Pada famili Felidae terdapat spesies kucing liar Felis silvestris, spesies puma, Puma concolor, spesies singa, Panthera leo, spesies harimau, Panthera tigris, dan masih banyak lagi variasi spesies pada famili ini. Kalau diperhatikan, semua spesies ini tampak mirip kan? Akan tetapi tidak sama loh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas keanekaragaman tingkat ekosistem. Langsung kita bahas aja yuk. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam aktivitas kehidupannya, makhluk hidup selalu saling berinteraksi, sehingga makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Makhluk hidup juga bergantung pada lingkungan sekitarnya. Mengapa? Karena manusia memerlukan komponen abiotik yang terdapat di lingkungan sekitar. Komponen abiotik yang diperlukan makhluk hidup antara lain oksigen, cahaya, air, tanah, cuaca, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan komponen abiotik menyebabkan terjadinya perbedaan cara adaptasi berbagai jenis makhluk hidup. Hal inilah yang menyebabkan adanya keanekaragaman ekosistem. Coba perhatikan ekosistem gurun berikut.
Ekosistem gurun memiliki ciri-ciri tanah yang berupa pasir, sehingga sering disebut padang pasir, gersang, dan curah hujan rendah. Suhu di siang hari sangat tinggi hingga dapat mencapai 45 derajat Celcius. Hal ini menyebabkan penguapannya juga tinggi, sedangkan pada malam hari suhu sangat rendah hingga dapat mencapai 0 derajat Celcius. Perbedaan suhu saat siang dan malam sangat besar. Karena lahannya yang tidak subur, hanya beberapa jenis tumbuhan yang dapat hidup. Contohnya kaktus, dan contoh hewan yang hidup di gurun yaitu unta. Ekosistem gurun ini sangat berbeda dengan ekosistem perairan, di mana pada ekosistem air lingkungannya didominasi air, sehingga makhluk hidup yang berada di ekosistem ini merupakan makhluk hidup yang dapat hidup di air atau amfibi. Pada ekosistem ini, cahaya matahari terbatas, di mana cahaya matahari hanya dapat menembus beberapa meter aja di air. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan suhu di permukaan air dan di kedalaman air. Hal ini juga menunjukkan bahwa iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem air. Selain ekosistem gurun dan ekosistem perairan ini, masih banyak lagi loh ekosistem yang terdapat di bumi ini. Karena itulah adanya keanekaragaman tingkat ekosistem. Merujuk pada cara makhluk hidup menyebar dan mendistribusikan diri mereka di seluruh dunia. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi penyebaran makhluk hidup meliputi beberapa faktor. Faktor lingkungan, geografi, manusia, dan biologis. Penyebaran makhluk hidup. Penyebaran makhluk hidup merujuk pada cara makhluk hidup menyebar dan mendistribusikan diri mereka di seluruh dunia. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi penyebaran makhluk hidup. Faktor geografis. Faktor geografis seperti iklim, topografi, dan jenis tanah. Faktor biologis seperti reproduksi, adaptasi, dan spesialisasi habitat. Faktor manusia. Manusia memainkan peran penting dalam penyebaran makhluk hidup. Faktor lingkungan. Lingkungan seperti kebakaran, banjir, dan gempa bumi. Semua faktor-faktor tersebut mempengaruhi penyebaran. Apa saja faktor-faktornya dan mengapa bisa mempengaruhi persebaran flora dan fauna akan kita bahas satu persatu. Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna. Yang pertama ada iklim, yang kedua edafik atau kondisi tanah, yang ketiga fisiografi, dan yang keempat adalah biotik. Kita mulai yang pertama. Faktor yang pertama adalah iklim. Yang pertama adalah suhu, kedua adalah kelembapan udara, ketiga angin, keempat tingkat curah hujan, dan yang kelima adalah cahaya matahari. Unsur-unsur dari semua ini mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Lalu ada faktor yang kedua yaitu edafik atau tanah. Mengapa tanah? Karena tanah merupakan media tumbuh dan berkembangnya tanaman. Kondisi tanah yang secara langsung berpengaruh terhadap tanaman adalah kesuburan tanah yang subur, seperti tanah vulkanik dan andosol. Apa sih tanah vulkanik dan andosol? Tanah vulkanik dan andosol ini adalah tanah yang berasal dari letusan Gunung Merapi. Dan tanah andosol itu juga adalah salah satu tanah yang berada di horizon A, sehingga tanah ini lebih berwarna hitam dan subur, sehingga merupakan media optimal bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor fisiografi. Nah, faktor fisiografi yang berkaitan dengan persebaran makhluk hidup adalah ketinggian tempat dan bentuk wilayah. Kalian masih ingat kan dengan gradien termometrik? Nah, di mana suhu udaranya akan mengalami penurunan sekitar 0,5 derajat Celcius sampai dengan 0,6 derajat Celcius setiap kenaikan 100 meter dari permukaan laut. Ini pada gambar yang ada di samping dapat dilihat bahwasannya daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 600 meter yaitu termasuk ke dalam daerah panas. Dan di daerah panas itu banyak dijumpai tanaman padi, tebu, karet, dan kelapa. Berbeda pada daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 1.500 meter yang masuk ke dalam kategori daerah sejuk yang ditanami hutan tanaman industri, sayuran, kopi, teh, dan kinar. Sehingga setiap bentuk wilayah dan ketinggian tempat itu memiliki karakteristik atau tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk dan ketinggian tempatnya.
Faktor yang keempat adalah faktor biotik. Faktor keempat adalah faktor yang terakhir. Nah, faktor biotik ini terdiri dari 3 komponen, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ketiganya memiliki peranan tersendiri terhadap berlangsungnya flora dan fauna. Demikianlah faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Itu saja yang kami bahas tentang keanekaragaman makhluk hidup, dan kami dapat menyimpulkan berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa jika kita mempelajari keanekaragaman hayati, kita akan mendapatkan beberapa keuntungan. Kita bisa mengetahui keragaman hayati apa saja yang pada sekeliling kita, terutama tumbuhan dan yang lainnya. Setelah menonton atau menyimak pembahasan yang tadi, ilmu kealaman dasar kita semakin bertambah loh. Selanjutnya, kalian bisa mencari sumber-sumber lain untuk memperluas pengetahuan kalian. Semoga ilmu yang kami berikan sangat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa bantu kami untuk like, comment, share, and subscribe. Bye-bye!